Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kelas hari ini saya sampaikan secara sinkronus ya, menggunakan media Zoom seperti biasa. Dan materi kita hari ini adalah penalaran. Mungkin dalam soal apapun ya, saat teman-teman menempuh pendidikan studi S1, S2, bahkan S3, materi nalar ini tetap ada dalam semua bidang keilmuan. Jadi bukan hanya dalam bidang bahasa saja. Tetapi terkadang dalam proses berpikirnya ada jenis yang disebut dengan kegagalan bernalar atau biasa kita sebut dengan istilah salah nalar. Nanti kita akan bahas supaya dalam praktiknya teman-teman tidak ada yang melakukan istilah salah nalar. Nah, penalaran ini adalah suatu proses berpikir yang menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga memperoleh kesimpulan. Dengan kata lain, penalaran adalah suatu proses berpikir yang paling tinggi. Jadi kalau kita sudah bernalar, berarti kita akan menghubungkan fakta ataupun data yang ada sehingga dapat menemukan suatu kesimpulan. Kemudian, kenapa sih kita harus bernalar dalam kehidupan kita? Nah, bernalar itu paling penting kita perlukan untuk menemukan apa yang benar, apa yang salah. Jadi kalau kita nggak bernalar, ya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian, karena bernalar ini adalah suatu proses berpikir yang paling tinggi, dia berupaya untuk menelaah suatu hasil data ataupun fakta. Dan dia menghubungkan dengan kejadian yang seringkali disebut sebagai logika. Nanti kita akan bahas tentang logika, bernalar, dan intuisi. Kemudian bernalar ini juga dapat menjadi ciri khas bahwa seseorang itu mampu memecahkan suatu masalah dan juga mencarikan solusi dari masalah-masalah yang sudah terjadi di dalam hidupnya ataupun kasus yang terjadi pada orang lain. Karena biasanya kalau kasus nalar ini kita lihat pada misalkan yang ada di KPK ya, KPK itu mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian menanyakan informasi kepada sekitar, barulah ditelaah dan dicarikan siapa yang benar, siapa yang salah. Ataupun kasus-kasus yang terjadi pada kepolisian misalkan. Sekarang ada yang namanya linguistik forensik ya, biasanya ahli bahasa yang diminta untuk menelaah suatu tuturan seseorang saat persidangan. Jadi seseorang itu bisa dikaji nanti ya, tindak tuturnya benar atau tidak, analisisnya nanti akan dilakukan oleh seorang ahli bahasa. Jadi bukan lagi bidang psikologi. Nah, psikologi ini akan mengkaji bagian kejiwaannya, tapi tuturan itu akan dikaji oleh ahli bahasa. Maka dari itu bernalar itu bisa dikembangkan dalam semua kajian keilmuan, bukan hanya bidang bahasa saja. Dan dia terbagi menjadi dua jenis, ada deduktif dan ada induktif ya, sama seperti dalam paragraf. Nah, namun dalam bernalar terkadang ada yang disebut dengan salah nalar. Ya, walaupun mereka berhasil mengumpulkan data ataupun fakta, tetapi terjadi kegagalan berpikir sehingga ditimbulkan dengan istilah salah nalar. Kemudian di dalam penalaran, ini sebelum kita masuk ke dalam suatu nalar, kita mengenal istilah term atau kata atau frasa yang bisa berposisi sebagai subjek ataupun predikat. Misalkan kata semua gula manis, ini adalah suatu bentuk pernyataan ya. Ya, term itu nggak boleh pertanyaan. Nah, jadi proposisi itu pernyataan. Semua gula itu subjek dan manis itu predikat. Nah, jadi semua gula itu adalah term, manis itu adalah term. Jadi term itu adalah suatu kata atau frasa yang berposisi sebagai subjek atau predikat. Anita sedang makan. Nah, Anitanya subjek, sedang makannya ini predikat. Berarti Anita sebagai term, sedang makan juga sebagai term. Jadi term bisa berposisi sebagai subjek ataupun predikat. Nah, coba lihat contoh berikut ini ya teman-teman. Sebagian manusia berlaku adil. Oke, ini benar ya, pernyataan benar. Karena tidak seluruhnya manusia dapat berlaku adil. Nah, kemudian semua kera bukan manusia. Jadi tidak bisa disimpulkan. Kalau sebagian manusia berlaku adil, Andi adalah manusia. Jadi Andi berlaku adil. Maka bisa disimpulkan. Nah, dalam istilah silogisme kategorial, ketika ada suatu premis mayor namun tidak ditemukannya minor, maka kita tidak bisa menarik suatu bentuk simpulan kalau memang tidak ada hubungan
antara premis mayor dengan premis minornya, sehingga kita juga nggak bisa menarik suatu bentuk simpulannya. Dalam proses berpikir ya teman-teman, tadi saya sudah sempat singgung ada yang namanya intuisi, firasat, logika, dan bernalar. Pada hakikatnya manusia tuh mampu menelaah hal apapun dalam kehidupannya. Tapi terkadang proses berpikirnya yang menyebabkan kegagalan dalam memproses suatu informasi berupa data ataupun fakta. Nah, penelahan inilah yang gagal yang seringkali kita sebut dengan salah nalar. Nah, pertama kita bahas tentang intuisi. Intuisi ini sebenarnya dimiliki oleh siapapun, tapi dengan jenis kelamin wanita. Dan dia harus sudah istilahnya memiliki anak. Karena proses berpikir ini muncul secara tiba-tiba dan tidak bisa ditelaah secara ilmiah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata intuisi ya, dulu familiar gitu karena sering dinyanyikan dalam lirik lagu. Jadi singkat kata, intuisi ini hanya dimiliki oleh seorang ibu. Ya, jadi misalkan ibu ini berpikir bahwa anaknya sedang mengalami musibah atau terkena masalah. Tiba-tiba di dalam pikirannya, tanpa dia menghubungi anaknya, tanpa dia berkomunikasi, dia memikirkan hal tersebut langsung muncul dalam pikirannya. Nah, intuisi ini ketepatannya bisa mencapai 80%. Jadi walaupun kadang itu hanya menjadi pikiran semata, tetapi dari hasil riset yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal internasional, dari sampel acak yang diambil 100 orang, ternyata lebih dari 80 orang itu pernah menggunakan intuisinya. Dan itu hanya terjadi pada perempuan yang sudah memiliki anak. Dan itu benar terjadi apa yang dia pikirkan. Nah, lalu peneliti pun bingung, bagaimana kok bisa suatu proses berpikir seperti ini muncul. Nah, ini yang dikatakan dengan intuisi, tapi hanya dimiliki oleh seorang ibu, karena adanya hubungan khusus antara anak dengan ibu. Tapi ketika kasus saya dikaji kepada seorang bapak, ternyata bapak nggak memiliki intuisi, tapi bapak bisa memiliki yang namanya firasat. Firasat ini sebenarnya universal ya, bisa dimiliki oleh bapak, bisa dimiliki oleh rekan sejawat. Jadi kalau rekan sejawat misalkan saya tanya, kemana teman kamu kok tidak masuk kelas hari ini? Kayaknya dia ketiduran pak, soalnya semalam kami pulangnya agak larut malam. Itu kan hanya firasat kamu. Belum tentu itu benar, karena bisa jadi ada masalah lain yang terjadi. Nah, ternyata benar, dia itu bukannya karena kesiangan gitu ya, tapi karena dia ada urusan lain yang menyebabkan dia izin tidak masuk kelas pada hari ini. Itu hanya jadi firasat. Nah, kalau logika itu bagaimana? Saya berikan contoh. Logika ini adalah suatu pemikiran yang diambil tanpa proses berpikir, tapi hanya menggunakan suatu hal yang logis. Ada kecelakaan antara sepeda motor dengan orang. Pasti yang disalahkan siapa? Sepeda motor. Tidak mungkin orang yang akan disalahkan. Kok begitu Pak alasannya? Ya coba Anda lihat di sekitar Anda kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Ada kecelakaan, pasti orang lah yang menggunakan sepeda motor atau yang menggunakan benda lain. Motor dengan orang, pasti motor yang disalahkan, bukanlah orang. Tapi itu hanya menjadi logika. Saya ubah, motor dengan mobil. Yang salah siapa? Yang salah pasti adalah mobil, bukannya motor. Kenapa orang Indonesia ditanyakan motor dan mobil kecelakaan? Siapa yang salah? Pasti adalah mobil, bukan motor. Pasti jawabannya karena mobil lebih besar dibanding motor gitu. Saya tanyakan kembali, kalau motor dengan kereta lebih besar kereta kan daripada motor. Tapi orang Indonesia bisa menelaah yang salah adalah motor. Kenapa? Karena kereta memiliki perlintasan sendiri. Nah itu berarti sudah mulai bernalar. Bukan hanya menggunakan logika. Karena kalau logika terjadi kecelakaan antara motor dengan orang, pasti si pengendara sepeda motornya ini langsung disalahkan. Padahal kalau kita bernalar, nanti kita tanya terlebih dahulu, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Si pengendara sepeda motor sudah berada di jalur yang benar, tapi anak ini sedang ngejar layang-layang, misalkan. Dia mengejar layang-layang, matanya melihat ke atas. Jadi dia tidak tahu ada pengendara sepeda motor. Nah, pengendara sepeda motor tiba-tiba anak ini keluar dari gang dan langsung lari, lalu tidak sengaja tertabrak. Ya, tertabrak dan otomatis anak inilah sebenarnya yang salah kalau kita sudah melalui proses nalar. Tapi karena kita hanya menggunakan logika, ya maka dari itu si pengendara sepeda motor yang Anda salahkan. Tapi kalau Anda bernalar, ya Anda tidak akan menyalahkan si pengendara sepeda motor. Jadi
penalaran ini adalah suatu proses berpikir yang paling tinggi dibandingkan dengan logika. Karena banyak orang yang menganggap suatu hal yang logis itu sudah melalui proses berpikir, padahal belum. Yang melalui proses berpikir kita kenal dengan istilah penalaran. Nah, dalam proposisi yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa syarat bahwa tidak boleh menggunakan kalimat pertanyaan yang pertama. Itu bangsa mamalia kan lumba-lumba, ini tidak boleh. Tapi lumba-lumba merupakan mamalia. Kamu pergilah ke Bandung, tidak boleh berupa kalimat perintah. Kamu berada di Bandung. Semoga negara Indonesia damai sejahtera. Tidak boleh juga berupa kalimat harapan. Ya, Indonesia damai sejahtera. Ini mohon maaf, ini belum dimasukkan. Saya perbaiki. Ya. Semoga negara Indonesia damai sejahtera. Negara Indonesia damai sejahtera. Jadi sudah menjadi pernyataan. Nah, jadi ingat ya, dalam proposisi ada syaratnya tidak boleh berupa kalimat tanya, tidak boleh kalimat perintah, dan tidak boleh kalimat harapan. Nah, ada 4 jenis proposisi yang teman-teman harus tahu. Biasanya ini dikeluarkan dalam soal-soal CPNS, ini biasa dikeluarkan. Karena soal bernalar ini saya sudah sampaikan bahwa tidak mengenal tingkatan pendidikan. Dia universal. Semua perangkat yang tercakup dalam subjek sama dengan perangkat yang terdapat dalam predikat. Misalkan semua S adalah semua P. Semua sehat adalah semua tidak sakit. Benar ya? Kalau semua sakit adalah semua tidak sehat. Suatu perangkat yang tercakup dalam subjek menjadi bagian dari perangkat predikat. Misalkan semua S adalah P, semua sepeda beroda. Sebaliknya, suatu perangkat predikat merupakan bagian dari perangkat subjek. Sebagian S adalah P, sebagian binatang adalah kera. Ini benar. Jadi pernyataan-pernyataan ini pernyataan yang benar. Tapi ada juga suatu perangkat tercakup dalam subjek, tetapi berada di luar perangkat predikat. Dengan kata lain, antara subjek dengan predikat tidak memiliki hubungan. Misalkan tidak satu pun S adalah P. Tidak seorang pun manusia adalah binatang. Benar ya? Jadi tidak memiliki hubungan sebenarnya. Tapi ada juga dalam proposisi tadi, ada sebagian perangkat yang tercakup dalam subjek berada di luar perangkat predikat. Misalkan sebagian S tidaklah P. Nah, ini yang tercakup ya, sebagian kaca tidaklah bening. Ini benar. Jadi bertolak belakang dengan pernyataan yang tadi ada sebelumnya ya. Sebagian yang saya sampaikan tadi ya. Tidak seorang pun manusia adalah binatang. Nah, ini bertentangan dengan pernyataan dalam preposisi yang selanjutnya, yaitu sebagian perangkat yang tercakup dalam subjek berada di luar perangkat predikat. Sebagian kaca tidaklah bening. Dan dia memiliki hubungan, korelasi. Tapi yang tidak seorang pun manusia adalah binatang, ini jelas tidak memiliki hubungan apapun. Nah, kemudian ada yang namanya silogisme kategorial. Ini yang umumnya biasanya keluar dalam soal-soal PKDA ya, tes kompetensi dasar akademik. Jadi ada soal nalar. Silogisme kategorial adalah silogisme terdiri atas 3 proposisi, premis berupa kategoris. Dalam silogisme kategorial umumnya terdapat premis mayor, premis minor, dan simpulan. Jadi di dalam bentuk pernyataan yang sudah disampaikan, ada 3 bentuk pernyataan. Tapi 3 bentuk pernyataan ini terdiri masing-masing atas mayor, minor, dan juga simpulan. Sebagai contoh, sebagian manusia bijaksana. Kalau dikatakan semua manusia bijaksana, berarti ya tidak ada manusia yang tidak bijaksana. Jadi hanya sebagian. Andi merupakan manusia. Jadi Andi bijaksana. Nah, manusia bijaksana ini adalah premis mayor. Dan Andi ini adalah minor. Tapi ada term yang menjadi penengah, yaitu manusia. Ya, jadi penengah, manusia ini sebagai penengah. Nah, kalau kita melihat, berarti premis minor ini dia menjadi suatu dasar untuk penarikan simpulan ya. Misalkan, Andi merupakan manusia, jadi Andi bijaksana. Jadi dia menghubungkan antara premis minor dengan premis mayor. Tetapi yang menjadi dasar tarikan simpulan adalah premis minornya. Dan sarung digunakan pria saat salat. Amin menggunakan sarung, jadi Amin sedang salat. Seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ini mudah. Ini kadang keluar
dalam soal ujian, tapi mahasiswa kadang suka bingung gitu. Tarik aja dari model minornya ke dalam bentuk mayornya. Nah, ada dua jenis penalaran, yaitu deduktif dan induktif ya teman-teman. Sebenarnya ini mudah karena kita sudah pernah belajar materi paragraf. Misalkan deduktif ya, dari suatu hal yang umum ke khusus, semua logam jika dipanaskan memuai. Emas jika dipanaskan memuai. Besi jika dipanaskan memuai. Tembaga jika dipanaskan memuai. Dan induktif itu sebaliknya. Emas jika dipanaskan memuai. Besi jika dipanaskan memuai. Tembaga jika dipanaskan memuai. Jadi semua logam jika dipanaskan memuai. Jadi itu mudah. Jadi kalau penalaran deduktif itu memulai dari suatu hal yang umum, sedangkan kalau induktif memulainya dari suatu hal yang khusus. Oke, berikut kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu salah nalar. Ya, salah nalar ini terbagi menjadi 8 jenis, teman-teman. Ada deduksi yang salah, generalisasi terlalu luas, pemilihan terbatas pada dua alternatif, penyebab salah nalar, analogi yang salah, penyamarataan ahli, meniru-niru yang sudah ada, dan argumentasi bidik orang. Deduksi yang salah ini adalah salah nalar yang seringkali dilakukan oleh orang lain karena terlalu cepat menyimpulkan segala suatu hal secara umum. Misalkan dia selamat sampai tujuan karena menggunakan sabuk pengaman. Saat orang berkendara, dikatakan bahwa sabuk pengaman itu menjadi suatu hal yang utama dalam berkendara agar selamat sampai tujuan. Padahal tidak, melainkan karena dia mengemudi dengan hati-hati. Kalau menggunakan sabuk pengaman, lalu ugal-ugalan, dia tertidur, ya tentu saja itu tidak menjadi suatu hal yang benar. Belum tentu dia selamat sampai tujuan. Kemudian ada yang namanya generalisasi terlalu luas. Jadi ini suatu salah nalar yang menyimpulkan suatu hal terlalu luas. Misalnya tadi saya katakan ya, masyarakat Indonesia bijaksana. Itu tidak semua masyarakat Indonesia bijaksana. Jadi hanya sebagian. Semua mahasiswa UIN sangat religius. Ternyata tidak juga, hanya sebagian. Semua perempuan Bandung cantik, kan enggak juga. Sebagian wanita Bandung cantik, misalkan. Sebagian perempuan Bandung cantik, itu benar. Tapi kalau dikatakan semua, maka itu terjadi suatu bentuk kesalahan nalar, yaitu generalisasi terlalu luas. Nah, ada yang namanya pemilihan terbatas pada dua alternatif. Jadi, salah nalar ini didasari pada kesalahan yang diberikan dalam bentuk penawaran pemilihan ini dan itu. Tapi tidak ada yang bisa dipilih. Nah, secara sederhana ketika teman-teman diberikan suatu pilihan, berarti teman-teman harus bisa memilih yang ini atau yang itu, yang bisa dipilih atau diambil sebagai suatu bentuk pilihan. Kamu mau pilih makanan yang sudah kedaluarsa itu atau makanan yang sudah terjatuh ke dalam tempat sampah. Nah, ini kita diberikan suatu tawaran, makanan kedaluarsa atau makanan sudah jatuh di tempat sampah. Tidak ada yang bisa kita pilih. Dengan kata lain, ya ini pemilihan terbatas. Jadi suatu bentuk kesalahan nalar yang sebenarnya tidak perlu disampaikan. Dan ada juga namanya penyebab salah nalar. Nah, ini yang paling sering terjadi di Indonesia ya. Misalkan terjadi banjir di Jakarta, banjir kiriman dari Bogor. Ya, karena Bogor tugasnya bukan mengirimkan banjir. Gitu. Tapi banjir itu terjadi sebenarnya di Jakarta karena got-got yang mampet ataupun ada sampah yang berserakan di dalam saluran air sehingga menyebabkan pembuangan airnya menjadi tidak lancar. Nah, contoh lain karena misalkan ada suatu kasus ya. Kasus ini mungkin terjadi ya di masyarakat yang ada di daerah, bukan masyarakat di perkotaan. Kalau di perkotaan masih sudah bisa menalarkan. Karena di daerah masih percaya dengan hal-hal mistis gitu. Karena salah nalarnya terjadi karena tidak ada hubungan antara sebab dan akibat. Sejak berkunjung ke makam orang tuanya, dia hamil. Nah, ini kalau di daerah terjadi kasus seperti ini, mungkin masih bisa dipercaya. Tapi kalau di kota, orang-orang sudah berpikir logis bahwa orang hamil bukan karena berkunjung ke makam. Ya, masih ingat ya, ada kasus yang tiba-tiba katanya orang dalam satu malam hamil besar dan paginya melahirkan. Setelah ditelusuri, ternyata itu tidak seperti itu ya. Dia memang sudah hamil dan anaknya sudah keluar sesuai dengan prosedurnya. Ternyata dia yang menyembunyikan. Dan itu akhirnya viral oleh warganet. Akhirnya ada juga ternyata yang mau meneliti. Setelah diteliti ternyata anak ini bukan tidak memiliki orang tua, bapak maksudnya. Tapi dia memiliki bapak. Dan ibunya pun mengakui akhirnya. Jadi itu adalah penyebab salah nalar. Nggak mungkin orang bisa hamil secara tiba-tiba. Mungkin beda dengan kasusnya zaman dahulu ya. Ketika
Ada nabi kita yang dilahirkan, tapi sebenarnya dia nggak memiliki bapak. Dan ada yang namanya analogi yang salah. Ini mengumpamakan satu objek dengan objek lain sebagai suatu hal yang sama. Padahal tidak juga ya. Misalkan Amin lulusan UIN dan mampu mengaji dengan baik. Ini pernyataan sudah benar, bahwa Amin sudah terpercaya dan bisa mengaji dengan baik. Tapi Tono juga lulusan UIN. Nah, jangan langsung disimpulkan. Oleh sebab itu Tono mampu mengaji dengan baik. Padahal belum tentu. Sama-sama lulusan UIN, belum tentu memiliki kompetensi yang sama. Kemudian ada yang namanya argumentasi bidik orang. Pernyataan orang atau pendapat orang dihubungkan dengan sifat atau predikat yang melekat pada orang lain. Kamu tidak boleh menikah dengan Amin, karena ayah Amin penjahat. Kan ayahnya Amin yang penjahat, sedangkan Aminnya bukan. Jadi jangan menyamaratakan antara Amin dengan ayahnya. Dan ada juga yang namanya meniru-niru sudah ada. Meniru-niru sudah ada itu adalah kita mengikuti suatu hal yang boleh dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita beranggapan kita juga boleh mengikutinya. Misalkan, dalam ujian bahasa Indonesia, mahasiswa seharusnya diperkenankan membuka KBBI. Karena dosen pun ujian menggunakan KBBI. Nah, dosen kan tidak mengikuti ujian, dia membuka kamus. Lalu mahasiswa beranggapan, oh dosen membuka kamus, maka saya juga boleh dong membuka kamus. Atau ada ambulans lewat jalur busway gitu ya, jalur Transjakarta. Nah, oleh karena itu kita juga boleh gitu lewat jalur Transjakarta, padahal kan tidak boleh karena ambulans tersebut kan sedang dalam kondisi yang darurat. Itu menurut sudah ada. Dan ada yang namanya penyamarataan ahli. Nah, salah nalar James ini menganggap bahwa semua ahli mampu melakukan pekerjaan yang sama. Padahal tidak juga dan tidak mungkin. Pak Amir seorang ahli bahasa. Oleh karena itu dia mampu menyusun kurikulum matematika. Nah, ini adalah jelas salah nalar. Saya diminta untuk mengajar statistik atau kalkulus ya, saya pasti menolak. Itu kan bukan bidang saya. Walaupun saya seorang ahli bahasa, tapi saya nggak mau mengampu bidang lain di luar ilmu bahasa. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam siaran langsung secara asinkronus pada minggu ini. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.